Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik semesta alam, yang kepadanya lah kita nanti akan kembali. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari materi yang pertama, yang video kultum Bapak di episode yang kedua, yaitu kewajiban yang berdakwah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam berdakwah. Kita semua sudah paham bagaimana dakwah ini sangat penting. Agar apa? Agar azab Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada kita. Lalu, apakah semata-mata karena kita sudah tahu tentang kewajiban berdakwah kita bahwa kita melakukan dakwah ini tanpa ilmu? Tentu tidak. Ada beberapa adab ketika kita ingin berdakwah. Sebagaimana dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amar ma'ruf, yang kedua adalah nahi munkar. Nah, dua-duanya juga memerlukan adab atau ilmu. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu diterima dengan baik, agar dakwah yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab yang pertama ketika kita ingin berdakwah atau ingin menyampaikan nasihat, hendaklah nasihat itu didasari oleh niat ikhlas, ya, niat hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 7. Amal soleh terutama adalah dakwah, tapi niatnya tidak ikhlas, niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, niatnya karena ingin terlihat pandai di hadapan orang lain, maka perbuatan ini tidak akan bernilai ibadah, malah akan bernilai dosa. Yang kedua, menasehati dengan cara yang sesuai syariat. Kenapa Pak harus sesuai syariat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan kebaikan dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi selain tadi yaitu niat dengan ikhlas, juga harus caranya dengan sesuai syariat. Jadi amalan diterima itu yang pertama niatnya betul, yang kedua caranya juga betul. Terus bagaimana Pak caranya? Seperti di episode pertama, caranya Nabi SAW menjelaskan, barang siapa menjumpai suatu kemungkaran, maka hendaklah dengan tangannya. Bila tidak mampu dengan lisannya, dan bila tidak mampu juga dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di sini ada kaidahnya, ada caranya sesuai syariat itu seperti itu. Kalaupun kalian tidak mampu dengan tangan, maka jangan dipaksakan kalian tetap teguh berdakwah dengan menggunakan tangan. Artinya dengan kekuatan. Ya, kalau tidak mampu maka gunakan cara yang kedua dengan lisan. Biarpun niatnya baik, ingin mencegah kemungkaran dengan tangan, tapi kalau tidak mampu maka tidak boleh dipaksakan dengan menggunakan tangan. Ya, dalam hadis ini menjelaskan, maka gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara lisan, dengan omongan langsung. Seperti itu. Adab yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang baik. Kenapa Pak kita harus menggunakan kata-kata yang baik padahal orang itu sedang berbuat dosa, padahal orang itu sedang melakukan kemaksiatan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Artinya, hendaklah kalian berdua ucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Quran surat Toha ayat 44. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun dengan menggunakan perkataan yang baik. Sekelas Fir'aun saja oleh Nabi didakwakan dengan cara yang baik, masa kita sama kaum muslimin mendakwahkan, mengingatkan menggunakan celaan, cacian, menggunakan perkataan-perkataan yang kotor. Nah, ini sungguh sangat tidak adab ya kalau misalkan kita berdakwah menggunakan kata-kata yang seperti ini. Nabi menjelaskan, dan janganlah menganggap remeh perkataan yang buruk dan menyakiti hati orang lain. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika bicara dengan perkataan yang dianggap biasa namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Adab selanjutnya yang keempat yaitu adalah tabayun, mengecek kebenaran berita. Bila kita ingin mendakwahkan seseorang, bila kita ingin mengingatkan seseorang atau menasihati seseorang, terus kita mendengar kabar seorang ini sudah melakukan ini dan sebagainya, nah kita jangan semata-mata langsung percaya. Kita harus tabayun, bertanya kepada orang tersebut, betul tidak kamu melakukan ini, betul tidak kamu melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayun, telitilah dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Nah, jadi sebelum kita menasihati seseorang karena mendengar suatu kabar atau mendengar suatu cerita, maka kita cek dulu. Jangan sampai kita mendakwahi, kita udah mengasih dia nasihat, ternyata itu adalah kabar yang salah. Lalu adab selanjutnya yaitu adalah jangan suuzon atau buruk sangka. Hendaklah nasihat yang diberikan kepada orang lain bukan atas dasar landasan buruk sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin itu mencari uzur kebaikan dari mukmin-mukmin yang lain. Sedangkan seorang yang munafik, dia pasti akan selalu mencari keburukan-keburukan terhadap muslim yang lain. Nah, na'udzubillah, jangan sampai kita tergolong sebagai seorang yang munafik karena selalu mencari kesalahan orang. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu jangan memaksa agar nasihat kita diterima oleh orang yang sedang kita nasihati. Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah mengatakan, janganlah engkau menasihati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihat tersebut darimu. Jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim, bukan orang yang menasihati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan bak seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amalan kebenaran dan persaudaraan. Yang demikian juga bukanlah perlakuan yang berakal dan bukan perlakuan kedermawanan, namun bagaikan perlakuan penguasa kepada rakyatnya atau majikan kepada budaknya. Nah, di sini Ibnu Hazm menjelaskan kalau kita memaksakan kehendak kita, memaksakan nasihat kita kepada orang lain, maka kita tergolong orang yang zolim. Bahkan diibaratkan di sini menurut Ibnu Hazm, yaitu seperti seorang raja yang memaksakan kehendak kepada rakyatnya atau seorang majikan kepada budaknya. Adab selanjutnya yaitu tidak menasihati di depan umum. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, berilah nasihat kepadaku jika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk suatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisih dan menolak nasaranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Ini perkataan Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i, dia pun tidak ingin orang lain itu memberikan nasihat kepada dia di depan umum, apalagi orang-orang biasa, orang-orang awam seperti kita. Kenapa? Karena kalau kita menasihati di depan umum, kita bukan menasihati dia, bukan kita berdakwah kepada dia, tapi kita mempermalukan dia.
Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda tentang menasihati pemimpin. Barang siapa ingin menasihati penguasa dengan suatu hal, maka janganlah tampak nasihat tersebut secara terang-terangan, namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini dijelaskan kalau kita ingin memberikan nasihat, bila kita ingin berdakwah, maka janganlah di depan umum. Ya, karena apa? Karena akan menyebabkan orang tersebut malu. Bukannya mau menerima nasihat kita, malah orang tersebut akan membenci kita. Lalu adab yang terakhir yaitu jangan melakukan tahrisi. Tahrisi itu adalah memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama lain. Dengan kata lain, tahrisi itu adalah memprovokasi, yang memecah belah kaum, yang seperti mengadu domba. Nabi SAW bersabda, yang artinya sungguhnya setan telah putus asa membuat orang-orang yang sholat menyembahnya di Jazirah Arab. Namun setan masih bisa melakukan tahrisi di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Melakukan provokasi atau tahrisi termasuk nanimah atau adu domba. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, nanimah ada dua macam. Terkadang berupa tahrisi, provokasi antara orang-orang dan mencerai-beraikan hati kaum mukminin, dan nanimah ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menebar nanimah. Jadi kesimpulan pada kultum kali ini, adab dalam berdakwah itu yang pertama, niatkan dengan ikhlas. Yang kedua, menasihati dengan cara sesuai dengan syariat. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik. Yang keempat, tabayun. Yang kelima, jangan suudzon. Yang keenam, jangan memaksakan nasihat kita diterima. Yang ketujuh, tidak menasihati di depan umum. Dan yang terakhir, jangan melakukan tahrisi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada kultum kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.